Kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus adalah mereka belajar untuk tahu datang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu kunci saudara. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin bersekutu, orang yang rajin beribadah, itu ciri-ciri bahwa dia dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang yang malas gereja, orang yang malas artinya sudah kebiasaan begini seperti ini dia lalai, ataupun orang yang malas berdoa pribadi, itu ciri bahwa dia belum dipenuhi Roh Kudus. Boleh mengakui bahwa dia itu orang Kristen, mengakui bahwa dia punya Yesus yang hebat, tapi saudara tidak. Saudara sedang menyangkali. Oleh kenapa? Saudara tidak rajin dalam hal beribadah dan berdoa. Itu ciri saudara yang pertama. Ciri yang kedua saudara adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus apa? Dia punya hati ini, kerinduan ini, terus mau belajar akan firman Tuhan. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan, haleluya. Kita boleh menikmati akan lawatan Tuhan lewat Roh Kudus yang terus menyatakan kemuliaan bagi saya dan saudara, bahwa di zaman ini apapun tantangan dan beban dan persoalan, Tuhan tetap setia bagi saya dan saudara. Dia mengirimkan Roh Kudus bagi saya dan saudara, bagi gereja Tuhan, supaya kita dipenuhi, kita diperlengkapi oleh Roh Kudus, supaya kita mampu menghadapi tantangan ini. Kita bisa mampu terus berjalan di dalam kekuatan iman karena tuntunan Roh Kudus, dan terus hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami akan belajar firman Tuhan di tengah seluruh kehidupan kami, bahwa begitu banyak persoalan tantangan yang sedang terjadi bagi seluruh dunia. Begitu banyak persoalan yang sedang terjadi di sekitar kami. Bahkan Tuhan, kami juga pun mengalami. Tapi itulah satu bagian panggilan, itu sebagai bagian kasih karunia, sebagai bagian anugerah Tuhan bagi setiap orang yang selalu hidup ikut dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus turun meneguhkan setiap firman Allah yang disampaikan lewat tanda-tanda yang menyertai, dan kami percaya Tuhan malam hari ini akan Tuhan nyatakan itu, dan pasti itu Tuhan bagi kami. Hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan firman, selebih otoritas itu datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Saudara kekasih Tuhan, saya akan melanjutkan firman Tuhan yang 1 bulan kemarin saya bawa tentang Roh Kudus, yang dimana temanya waktu itu Spirit Roh Kudus tanpa batas. Kemudian kita akan lanjutkan malam hari ini bagaimana Roh Kudus bekerja, punya peran yang tidak ada duanya bagi gereja Tuhan di zaman akhir ini menuju akhir zaman. Dan saudara kekasih Tuhan, bahwa kalau tanpa Roh Kudus, gereja sehebat sekuat apapun, model apapun bentuk pelayanan, sekuat apapun, sekaliber apapun hamba Tuhan, tapi kalau tanpa dipenuhi, tanpa diperlengkapi oleh Roh Kudus, percuma satu gereja, percuma satu pelayanan saudara. Bahkan bagi seperti persekutuan doa ini seperti ini, kalau tanpa Roh Kudus, maka percuma sia-sia saudara dalam setiap kehidupan dan pelayanan. Kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul yang pada waktu yang lalu sudah sempat singgung bagian firman Tuhan ini. Salah satu ciri khas daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu dia berani bersaksi tentang Kristus Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Nanti mulai dari saya ayat yang ke-31 kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat? Puji Tuhan. Baik, kita mulai. Ayat yang ke-9.
29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Sahabat sekali, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan katakan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Sama-sama ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini salah satu ciri yang dimana orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang mengalami atau dituntun oleh Roh Kudus. Dia punya hidupnya adalah kesaksian. Dia berani untuk memberitakan. Dia tidak takut mati. Dia tidak takut untuk mengalami semacam penganiayaan. Tapi dia berani memberitakan firman karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saudara, yang berbeda kalau begini. Orang kalau malu untuk berbicara nama Yesus di muka umum. Orang malu untuk segan untuk berbicara tentang kekristenan dia. Maka ini perlu dipertanyakan. Dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia belum diperlengkapi oleh Roh Kudus. Ini saudara kekasih Tuhan, sejarah Alkitab membuktikan bahwa bapak-bapak gereja para rasul ini, mereka lahir dibentuk dari kepenuhan Roh Kudus. Ini pencurahan Roh Kudus masih yang terus berlangsung sampai titik inilah mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan saudara, gereja yang sehebat apapun gedungnya, dia punya pendeta mungkin hamba Tuhan yang gelar doktor apapun. Dia punya orang-orang yang mungkin pemain-pemain musik yang hebat. Dia punya mungkin orang-orang pendukung yang hebat. Tapi kalau tanpa melibatkan Roh Kudus, tanpa dipenuhi oleh Kudus, gereja itu akan mengalami kesuaman. Tantangan badai gelombang dia bisa runtuh. Begitu pula saudara persekutuan seperti ini. Dia akan bisa kuat hebat kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ini saudara yang kemudian para rasul mengalami ini semua. Satu ancaman pada waktu itu saudara. Di saat mereka dipenuhi Roh Kudus, di saat mereka mulai memberitakan firman Allah, saudara, di sini ancaman kepada mereka. Kalau baca daripada kisah ini, kisah tentang doa jemaat, Pilatus, Herodes, semua tokoh-tokoh waktu itu tidak membela tentang orang percaya, tidak membela kepada gereja Tuhan. Ini suatu hal saudara, berbeda dengan yang sekarang. Dia hambat saya, tapi saya masih punya link dengan pejabat, maka mungkin saya bisa dapat semacam katakanlah perlindungan. Dia bisa untuk katakanlah saya bisa punya ruang untuk ada koneksi di sana. Tapi pada waktu itu saudara tidak ada koneksi. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya suatu koneksi saudara, karena ini pergerakan penginjilan untuk kemenangan jiwa-jiwa. Apa yang mereka punya koneksi? Hanya Tuhanlah koneksi mereka. Hanya Tuhanlah yang memberikan mereka pertolongan. Dan itulah mereka belajar tentang kepenuhan di dalam Roh Kudus. Ini saudara yang berbeda di sini. Saudara, mungkin lagi viral yang sekarang. Kenal ini siapa? Randy Pangalila. Lagi viral toh? Ada yang idola kok. Memang dia ganteng. Terus dia punya posturnya bagus ya. Saudara lagi viral ya. Di media-media sosial semua saya ikuti lagi viral. Saya juga suka nonton dan memang pada waktu itu satu peristiwa besar. Dan saudara mau tahu, di seluruh grup-grup Kristen yang saya ikuti, lebih kurang 30 grup Kristen yang saya sering sharing akan firman Allah. Semua pada saat ini sampai detik ini sampai saat yang saya datang ini sedang viral tentang si Randy Pangalila. Apa yang membuat dia saudara kesaksiannya secara berani pada saat dia memenangkan fighter itu, pertarungan itu. Apa yang dia katakan? Yesus Kristus, karena Yesuslah saya bisa begini. Tidak ada satupun yang tidak mungkin kalau Tuhan berkehendak. Saudara tahu KKJ itu petarung hebat, juara PON 6 kali hebat. Maka dalam percakapan sebelum mereka bertanding saudara,
Saya baca tadi sore dalam percakapan mereka betapa sombongnya perkataan dari KKJ. Tapi apa yang ditunjukkan oleh si Randi ini? Dia hanya tetap dengan penuh kerendahan hati. Karena dia tahu bahwa ada kuasa Allah. Dia tahu ada doa yang memberikan penyertaan bagi dia. Dia tahu ada satu hal, tangan Tuhan yang bekerja. Saudara, ini satu hal yang luar biasa, satu kesaksian. Dan kemudian saudara, kau lihat tuh prosesnya tuh. Nonton itu ngeri saudara. Jatuh sampai 2-3 kali. Dihitung 2-3 kali saudara. Tapi saudara kekasih Tuhan, sampai pembawa acara sudah bilang bahwa ini dia akan KO, knock out di ronde pertama. Tapi saudara dalam tempo hanya detik saja saya perhatikan. Luar biasanya, hanya dengan sekali tendangan jatuh dan tak bisa berdaya lagi si lawan yang sombong ini. Menunjukkan dan saudara bahwa kesaksian, pemberitaan, kuasa Allah sedang bekerja. Bukan berarti ikut ini supaya mereka aku sama seperti nanti kau ikut bakul ya. Soalnya saudara itu satu bagian yang Tuhan berikan. Ini supaya satu ruang kesaksian. Supaya apa? Roh Kudus bekerja di sini. Apa yang menjadi kunci saudara? Di mana orang-orang ini dipenuhi seperti salah satu Randi. Saya sebelum masuk kepada dia punya kisah yang dia fighter ini, dia punya kesaksian, kisah masa lalunya yang begitu luar biasa, tantangan pada gelombang, tetapi dia punya prinsip iman, hidup dan matiku hanya Kristus Tuhan. Saudara, ini dia buat doa dia selama 2 tahun untuk masuk kepada pertarungan ini, dan kemudian disinilah Tuhan membuktikan inilah yang Tuhan akan nyatakan bagi dia. Sehingga apa saudara? Dia sedang begitu luar biasa di atas ring. Dia hanya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia bilang, Yesus Kristuslah yang adalah memberikan saya pertolongan. Tanpa Yesus saya tidak akan bisa saudara. Ini satu hal keberanian, kesaksian. Siapa yang berani seperti ini saudara? Mungkin orang akan malu. Karena dia kalangan yang begitu, mungkin itu mayoritas, tapi dia tidak tahu itu kenapa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ciri saudara. Maka saudara ketemu belajar di sini. Kenapa sehingga rahasia para rasul yang notabene mereka bukan sekolah teologi waktu itu, notabene mereka bukan pendidikan yang hebat, mereka bukan orang-orang punya kehidupan sosial yang mentereng bagus, tidak saudara. Tetapi mereka tahu bahwa mereka punya satu harapan, kekuatan itu hanya pada Tuhan yang dimana tercurahnya Roh Kudus. Maka kemudian di sini mereka belajar bahwa kemudian kalau kita membaca di sini cerita di mana setelah kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus adalah mereka belajar untuk tahu datang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu kunci saudara. Orang yang rajin berdoa, orang yang rajin bersekutu, orang yang rajin beribadah, itu ciri-ciri bahwa dia dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang yang malas gereja, orang yang malas artinya sudah kebiasaan begini seperti ini dia lalai, ataupun orang yang malas berdoa pribadi, itu ciri bahwa dia belum dipenuhi Roh Kudus. Boleh mengakui bahwa dia itu orang Kristen, mengakui bahwa dia punya Yesus yang hebat, tapi saudara tidak. Saudara sedang menyangkali. Oleh kenapa? Saudara tidak rajin dalam hal beribadah dan berdoa. Itu ciri saudara yang pertama. Ciri yang kedua saudara adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus apa? Dia punya hati ini, kerinduan ini, terus mau belajar akan firman Tuhan. Saya tidak tahu saudara, setiap hari saudara bisa baca satu ayat, berapa ayat, atau berapa pasal, atau berapa kalimat, atau berapa. Tapi saudara berbeda saudara. Begini contoh. Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, hari ini kalau saya tidak baca satu ayat firman, atau satu kalimat firman, hati ini bagaikan hampa dan kosong. Itu ciri saudara. Orang itu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang itu sedang dilengkapi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Maka saudara mulai koreksi diri. Kalau saya sudah tadi yang tidak berdoa, apalagi sudah tidak membaca firman, ini tanda ciri bahwa saudara sedang keluar daripada jalurnya Tuhan. Ini yang berbahaya saudara. Kekuatan kita tidak akan ada di sini. Tantangan badai akan bisa jatuh tumbang. Tapi orang yang hidup tadi ciri-ciri, yaitu selalu bersekutu dan berdoa, itu dia tanda dia mengandalkan Tuhan.
Dia selalu hidup untuk membaca firman dan Tuhan. Itulah kekuatan. Makanya Alkitab mencatat, firman Tuhan berkata, firman Injil itu adalah kekuatan. Jadi kalau orang rajin baca firman setiap hari, maka dia semakin diberikan satu kekuatan yang baru. Bahkan contoh, saya sering kasih contoh misalnya begini. Baterai ini saudara isi 100% hari ini. Saudara pakai, kemudian saudara besok pakai, dia tetap 100%. Tidak toh? Maka dia harus dicas. Kembali 100% baru digunakan. Sama seperti begini saudara, pada saat kita berjalan dalam langkah hidup iman kita, kalau tanpa dibaca di firman, maka kekuatan saya dan saudara itu semakin melemah, semakin membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, dan kekuatan kita semakin bisa tidak ada. Tantangan badai datang, persoalan, kita bisa jatuh saudara. Tapi kalau orang yang hidupnya dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan belajar akan firman Allah. Saudara, saya kalau pusing tanya anak dan kemudian saya kalau setiap hari kalau tidak baca satu saja ayat, saya tidak akan pernah tenang dalam saya hidup. Itu saya minta ampun kalau misalnya masuk sudah sampai jam 5 sore. Saya masih dalam hadirat Tuhan, saya berdoa, saya minta ampun Tuhan. Saya baca di firman Tuhan. Maka Tuhan latih saya kebiasaan. Bangun pagi-pagi jam 4, berlutut di hadapan Allah, buka HP, ini Tuhan sudah kasih, ini suatu teknologi. Baca firman Tuhan, semua dan menyembah Tuhan di situ. Inilah suatu kekuatan. Tanda bahwa orang itu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu saudara. Orang punya ciri lagi dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bahwa apa saudara? Alkitab mencatat di sini bahwa dia punya hidupnya adalah hidup memberitakan firman. Betul bilang begini, biasanya lagu saya itu lagu nama apa? Penuhi aku dengan Roh. Tuhan mau kasih penuhi saya dan saudara dengan Roh Kudus. Memperlengkapi saya dan saudara dengan Roh Kudus punya satu mimpi tinggi untuk melayani. Tapi Tuhan lihat hati kita ini mau ibaratnya begini, pangku kaki tidak mau untuk melayani. Sedangkan Tuhan kasih saudara, Tuhan kasih perlengkapi Roh Kudus. Tujuannya adalah melayani bersaksi di sana. Bukan berarti melayani seperti penginjil hamba Tuhan, pendeta, sekolah, demikian tidak saudara. Dimanapun saya dan saudara berada, di sekolah, di kantor, di setiap lingkungan, tetap bersaksi tentang nama Yesus. Supaya saudara demi kerajaan Allah dan di situ membuktikan bahwa hidup kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara pernah dengar lagu bilang apa kalau misalnya begini, sedang orang apa? Cinta yang pertama, cinta pertama tuh apa? Itu saudara kalau mau makan saja apa? Ingat tuh? Betul saja. Masih ingat. Contoh masih misalnya Om Rodi mungkin mau nasi pertama dari Ibu Hina. Pasti ikutan dulu sikat gigi atau pikantor atau apa? Pasti ingat saudara. Segala macam ini hanya muncul di saya pikiran, ini si dia. Saya juga saudara. Itu saudara ciri tentang Roh Kudus saudara. Kalau kita hidup bergaul dengan dia, Anda akan terpenuhi saya dan saudara. Maka saudara, dimanapun saya berada saudara, rindu saya untuk dia. Rindu saya untuk dia, berdoa saudara, situasi apapun tidak menjadi persoalan. Baca firman, kemudian bersaksi saudara. Ini satu kunci saudara yang membuat para rasul mereka betul-betul berani menginjili. Saudara, tantangannya besar. Waktu itu saudara tidak ada pertolongan, karena ini baru pergerakan penginjilan. Beda dengan ketemu sekarang saudara, berlindung misalnya di sini ada berlindung di bawah misalnya Gimik Kalvari, ada berlindung di gereja GBI, ada berlindung di sana. Jadi ada persoalan ketemu saya di sana waktu itu tidak ada saudara. Berlindung di siapa? Hanya berlindung di Tuhan. Makanya mereka apa? Otoritas Tuhan itu yang mereka harapkan. Sehingga apa di sini mereka datang berdoa. Pada saat situasi ini mereka berdoa. Tuhan ulurkan tanganmu, adakanlah tanda perkara dan mujizat. Dan pada saat mereka berdoa, Alkitab mencatat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Penginjilan mau berhasil, pelayanan mau berhasil.
harus melibatkan atau Roh Kudus terlibat di dalam. Dipenuhi Roh Kudus, maka penginjilan itu akan berhasil. Omong kosong kalau saudara, penginjil-penginjil hebat dan semua yang lain datang ataupun dimanapun mereka keliling dunia, dia bilang saya yang hebat, saya tidak perlu, saya sekolah dokter, saya sekolah penginjilan, atau saya punya embel-embel ini, atau saya punya kehidupan sosial, cukup pengetahuan saya. Tidak bisa saudara, mati pelayanan itu. Tapi mereka tahu bahwa mereka butuh kepenuhan Roh Kudus. Itu yang Tuhan adakan karena dia punya saudara semua. Itu yang kemudian memampukan kita semua. Saudara, saya suka ikut ya. Ini mungkin koreksi bagi kita juga. Sekian banyak kita ikut di media sosial, saya perhatikan itu mungkin hanya sekitar 10%, 5% ketong bicara tentang firman. Lebih ketong lebih banyak ekspos diri. Pada ini anak Tuhan, hamba Tuhan, tanda bahwa saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berani katakan demikian. Karena saudara tidak berani bersaksi. Cukup saudara tidak perlu bahasa yang hebat-hebat. Lu posting gambar Yesus itu yang ada di gambar saya sini. Itu kesaksian saudara. Membuktikan bahwa itu tidak malu saudara bagi dia. Kalau nanti kita berkata, kalau itu malu menyebut namaku, aku juga akan malu di hadapan Bapa. Ini firman tidak main-main saudara. Makanya saya bilang contoh sederhana. Lu hanya posting itu dia punya gambar, sepotong saja, tidak usah pakai kalimat. Lu posting saya begini, orang sudah tahu kesaksianmu itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan tahu dia juru selamat dunia. Lebih banyak saya lihat, perhatikan ini kau anggap kau punya vision diri, expose segala macam. Padahal saya lihat ini hamba-hamba Tuhan. Ini orang-orang Kristen. Maka saudara saya lihat, saya punya data saudara. Jangankan saudara yang kita seperti ini, hamba-hamba Tuhan saja yang saya pernah sebut, saya punya data, buka Facebook dapat, saudara, sebut. Ini pendeta di gereja besar. Apa saudara? Tidak, saya buka di situ hanya 10% kesaksian sebagai seorang pelayan hamba Tuhan pendeta. Lebih banyak apa dia punya kesaksian yang 80-90%? Apa yang saudara? Jual obat Vitamale. Itu obat apa? Obat untuk pria, obat perkasa. Ini hamba Tuhan pendeta saudara. Ini hancur saudara. Tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara boleh bangga dengan saudara sebagai hamba Tuhan, tapi di sini mati. Saya berani saudara bertanggung jawab. Buka Facebook, ada banyak saudara. Ini yang membuat gereja tidak maju. Ini yang membuat penginjilan tidak maju. Ini yang membuat persekutuan cabang rohani tidak bisa bergerak. Oleh karena apa? Kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Anggap diri yang penting saya hamba Tuhan. Anggap diri bahwa saya ini pendeta. Anggap diri bahwa saya ini sudah evangelis. Saudara belum. Belajar untuk terus belajar tumbuh seperti para rasul ini. Bahkan saudara jangan heran ya, ini saya mau berani katakan bahwa ini jilid yang kedua. Jilid kedua tentang apa saudara? Kenapa saudara yang sekarang ini Tuhan yang dipakai orang-orang non pendeta, non teologia? Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu bahwa mereka-mereka yang bisa untuk melayani. Kembali kepada zaman para rasul. Rasul Petrus mereka segala macamnya apa? Apa mereka sekolah gembala pendeta sudah ada zaman waktu itu, para imam itu. Tapi mereka lah penyangkal akan Kristus. Mereka lah pemberontak akan Kristus. Tuhan pakai Petrus ini yang orang notabene tidak punya pendidikan. Apa yang kemudian Tuhan tahu bahwa hati mereka siap untuk mati, siap dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah orang-orang yang dipakai. Maka jangan heran saudara, sekarang ini banjir penginjilan itu dipegang bukan oleh gereja, oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, tidak dipegang oleh orang-orang yang dari latar belakang pendidikan yang tidak notabene sekolah teologi. Tuhan ubahkan dia menjadi penginjil. Saudara baca baik-baik dengan nama-nama keren. Di belakangnya ada apa? SHST. Ada pendeta evangelis tapi di belakangnya SHST ataupun dia tidak punya pendidikan. Kenapa saudara? Di mana orang-orang yang sekolah demikian? Contoh, kenapa saudara? Kita merasa sudah nyaman, merasa bahwa saya sudah gelar ini tidak perlu saudara. Ini mati lenyap, mati hilang. Ini gereja dalam pelayanan. Ini berbeda saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya inilah latar belakang pendidikan saya ini sebagai sarjana teknik. Saya sampai
sampai saat ini saya merenungkan, saudara, kenapa Tuhan saya ini seharusnya punya satu hal yang dulu saya punya konsultan, saya punya bisa untuk berkembang terus, saya punya mimpi besar. Tapi saudara, bagikan dibelokkan, diarahkan, dibuat. Saudara fokus dalam pelayanan pertukaran Injil. Bagaimana saya pertanyakan, Tuhan, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Saudara, Tuhan buka berkat yang luar biasa, yang tidak bisa terselami. Itu satu hal yang luar biasa, saudara. Jangan takut, saudara. Beri diri seperti para rasul ini. Dalam situasi apapun tantangan, mereka hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Ada ciri-ciri yang ditunjukkan. Rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin baca firman, sharing firman, berdoa bersama, memberitakan firman, hidup di dalam buah Roh Kudus, pertobatan terjadi. Disitulah kunci di mana mereka memperoleh kemenangan. Saudara, saya bersyukur saya dulu kadang merenungkan. Contoh saudara ya, tahun yang lalu kita pelayanan KPI Safari. Bayangkan saudara, dalam tempo yang sesingkat, tidak sampai lebih kurang 1 bulan dari persekutuan doa ini sudah melayani KPI lebih kurang berapa? Waktu itu berapa? 10 malam dan 7 gereja saya hitung. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Persembahan sudah itu naikkan kepada Tuhan. Selebihnya itu urusan Tuhan kalau dia buat perkara mujizat untuk kemenangan jiwa-jiwa bagi saburai jiwa. Itu urusan Tuhan. Para rasul begini dong sudah yakin. Itu urusan Tuhan mau buat perkara mujizat. Tugas kami adalah memberitakan firman. Tugas kami adalah berdoa bagi orang yang lumpuh, orang yang sakit, orang yang mati, orang yang penyakit apapun. Tuhan punya tugas adalah dia ulurkan tangan adakan perkara mujizat. Jadi jangan salahkan apa Tuhan ya. Kalau misalnya doa begini tupang tangan segala macam, lu belum bisa berjalan, buta belum, jangan salahkan boleh tidak. Itu Tuhan punya saudara. Ini satu hal yang saya sering dapati saudara. Waktu pendeta hamba Tuhan yang siapa yang dulu? John Hartman almarhum bule itu. Kemudian Yakub Nahwe, bukan Yakub Nahwe, yang satu lagi, Yosafat. Yang jalan, kalau dia jalan, puasa sama si Petrus ini datang, ada di dalam diri dia. Dia punya jaket, kalau dia kepas begini, lewat jatuh. Bayangannya dia lewat yang arah sini sakit, yang kursi roda lempar begini, lepas dari kursi roda di lapangan golf. Itu menjadi saksi. Tapi apa kemudian saudara? Setelah dia kembali dengan tim, orang mulai bersungguh-sungguh. Yang tadi lumpuh kembali lagi lumpuh. Yang tadi gila kembali lagi gila. Yang tadi stroke kembali lagi stroke. Yang buta kembali lagi buta. Mulai serahkan itu hamba Tuhan. Bila hamba Tuhan tidak betul, baca baik-baik firman Tuhan. Tulis berkata bahwa apa? Jika kau tidak bertobat, akan terjadi lebih buruk. Tujuan daripada mujizat adalah pertobatan. Tujuan daripada mujizat adalah hidupmu berubah. Bukan fisiknya mau sembuh saja, tapi saya tinggalkan Tuhan. Bukan fisik saya mau sembuh, kemudian saya lupa doa, lupa baca firman, lupa andalkan Tuhan. Tuhan tidak mau saudara. Tujuan daripada mujizat ini rasul-rasul pelajari supaya hidup kita, rohani kita, hidup kita diselamatkan. Tujuan itu semua saudara. Jadi penting mujizat saudara. Kadang-kadang orang bilang, bicara soal mujizat, orang kadang-kadang alergi atau gereja tentu. Sudah saudara. Mujizat penting. Tujuan mujizat itu bukan untuk supaya gagah-gagahan ini hamba Tuhan hebat. Bukan saudara. Supaya Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan, pertobatan terjadi, kebangunan rohani terjadi. Makanya penting juga perkara mujizat. Jadi kalau mulai gereja atau persekutuan doa atau apapun yang mulai alergi tentang mujizat, diragukan dia punya eksistensi dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ini firman Tuhan. Para rasul membutuhkan itu semua. Karena tanpa mujizat hati orang masih keras. Alkitab mencatat pada saat mujizat terjadi, para tokoh-tokoh alim ulama waktu itu, para pembesar-pembesar Romawi waktu itu melihat ini, menyerahkan diri dan bertobat. Karena melihat perkara mujizat itu sendiri. Siapa yang bisa? Hanya nama Yesus yang bisa. Makanya terus terjadi pertobatan sebelumnya. Ini karena kepenuhan dengan Roh Kudus. Maka sudah kemudian
Makanya kita bersyukur saudara kalau saudara masih bisa untuk bersekutu, memuji seperti ini, menyembah Tuhan, doa setiap pribadi, mesbah doa dibangun, baca firman, hidup di dalam pertobatan, bersaksi, tanda bahwa apa? Ada kepenuhan di dalam Roh Kudus. Saya dan saudara ada dipenuhi Roh Kudus. Mulai evaluasi diri, kalau sudah mulai rem-rem baca firman, tanda bahwa saudara sedang ditinggalkan oleh Roh Kudus. Tadi kan saya kasih contoh tuh, kalau orang bilang apa, cinta pertama tuh, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, di mana pun ingat kamu. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau orang itu yang tidak cinta pertama tadi dia putus tiba-tiba, saudara kemana? Orang bisa diakal dia bunuh diri tuh. Sekarang akhir-akhir kan dia bunuh diri tuh. Malah ada yang praktek lagi bunuh diri di bawah pohon tomat. Saudara itu juga sama, saudara, hampir sama. Orang yang ditinggalkan oleh Roh Kudus, maka saudara hidupnya unta-lanting, hidupnya mau mati-mati, mau hidup-hidup, saudara. Dia tidak tenang, hidupnya akan kacau balau. Saya bersyukur sampai detik ini, saudara, umur saya ini, saudara, demikian 54 tahun, saudara. Saya bayangkan kalau saya tarik kembali ke belakang, saudara, 32 tahun lalu saya sebelum bertobat untuk menginjili. Saudara, teman-teman saya kata saya sampai sekarang ini sudah banyak yang beberapa jadi dukun. Saudara tahu jadi dukun, hebat jadi dukun. Saya punya teman sekarang banyak pemabuk-pemabuk angkatan saya, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan sampai detik-detik ini hamba-Mu ini masih ada. Itu anugerah. Saya bersyukur, saudara. Walaupun saudara bukan berarti saya hidup di dalam dosa. Dosa itu pasti melekat, saudara. Tetapi saya bersyukur dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya tahu bahwa saya akan diinsafkan oleh Tuhan. Pada saat saya jatuh dan membuat kesalahan, Tuhan insafkan saya, Dia tegur saya, Dia hajar saya kembali. Makanya saya bersyukur umur 54 tahun, saya bersyukur saya masih hidup dan melayani. Kalau saya mau tinggalkan, sudah secara akal manusia saya sudah tinggalkan. Kalau saya punya perusahaan hancur, saya ikut menginjili, melayani, kios segala macam, begini segala macam. Tapi Tuhan tunjukkan berkat lewat lain. Tuhan bilang apa? Engkau melayani, engkau bersaksi. Mungkin secara manusia engkau akan mengatakan bahwa saya ikut Yesus di mana, seperti jalan tol berkat mujizat. Tuhan memperhatikan istrimu. Istri jabatannya semakin berkati. Berkat di sana. Anak-anak sukses, ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan bahkan sampai di tingkat nasional. Saya bersyukur, ternyata inilah satu anugerah Tuhan. Saya hanya dengar satu kalimat sepotong yang dari seorang pendeta, yang orang pendeta Gimit, yang omongnya apa, slow, tapi itu melekat dalam diri saya. Pendeta ya, Ketua Sinode Ibnu Mantino. Pada saat itu Al-Mumbei tanya begini, saya masih ingat periode pertama di Gimit Kalvari Mumbei. Bapak pendeta dong setiap bulan hitam di atas putih ada gaji, malah ada gaji ke-13 dan seterusnya. Tapi kami majelis ini kami dapat apa? Menjadi saksi hidup. Bahwa apa? Untuk bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, tukang ojek, apapun, tukang profesi, polisi, apapun segala macam, Tuhan kasih secara apa? Cembunyi. Dia pakai bahasa Kupang, logat Kupang. Cembunyi apa? Dia punya riset, dia punya penelitian seluruh majelis yang melayani dengan sungguh-sungguh. Anak-anaknya 90% berhasil sukses. Tuhan perhitungkan itu semua. Inilah secara penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah berubah, saudara. Dia berikan sesuatu hal yang tidak sembunyi-sembunyi. Dia pertanyakan juga, ini saya mau ngomong. Bapak saya itu bapak lebih melayani. Sampai Om Sun kasih saya untuk bagian di multimedia. Pergi sebentar ini saya di sana. Pulang dari sana, apa yang dia dapat? Percaya, nanti lu akan meninggal prestasi. Luar biasa dapat sertifikat ranking 1, 2, 3, ranking 3 naik terus ini. Kakaknya ranking 1 saja dari SMA sampai dengan ikut di Surabaya. Nginap di hotel bintang 5. Bapaknya tidak pernah nginap di hotel bintang, anaknya ini. Itu Tuhan menggantikan. Lipatkan bagian karena pelayananmu. Tuhan perhitungkan. Jadi padamu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan hitungkan itu semua, saudara. Hari ini jangan lihat hari ini, saudara.
Bukan berarti ikut Tuhan itu jalan tol, saudara. Hari ini mungkin saya dan saudara tidak bisa dapat apa-apa, tapi hari esok Tuhan perhitungkan itu semua. Kenapa? Saya dan saudara mau hidup dan tunduk di dalam kuasa Roh Kudus, dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus, hidup untuk terus melayani. Jadi supaya kita tidak sia-sia. Coba terakhir baca itu firman ya, untuk menutup. Ada yang hafal Pak? 1 Korintus 15 ayat berapa? 58 ya? Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat saudara. Tak kala saya dan saudara terus membangun persekutuan dengan Tuhan, tak kala saya dan saudara terus hidup di dalam membangun mesbah pribadi dan mesbah keluarga, bahkan persekutuan seperti ini, tak kala saya dan saudara mulai terus hidup akan insaf atas kekurangan kelemahan saya dan saudara yang tentu tidak akan pernah luput daripada dosa. Tak kala saya dan saudara rindu untuk baca firman Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mau hidup terus menyenangkan hati Tuhan, dan hidup mau bersaksi tentang nama Yesus yang memberikan keselamatan, maka saudara, firman Allah berkata, ibadahmu, persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh itu saudara, beri diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, beri diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasrah seperti bagaimana jemaat mula-mula, mereka hanya bisa tunduk di hadapan hadirat Tuhan dengan cara apa? Ciri-ciri menunjukkan mereka rajin bersekutu dengan Tuhan, wujud andam dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam sharing firman, baca renungan firman pagi, sore, siang, malam. Mereka hidup dalam pertobatan yang luar biasa. Mereka hidup di dalam pemberitaan dan kesaksian, keberanian memberitakan firman Allah, walaupun resiko adalah nyawa. Tetapi Tuhan membela mereka, meneguhkan setiap pemberitaan firman, kesaksian yang memberikan gereja-gereja terus bertumbuh sampai dengan saat saya dan saudara saat ini, dan terus melayani untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Tuhan tahu apa yang menjadi beban persoalan saya dan saudara. Dia tahu apa yang menjadi tetesan air mata karena pergumulan mungkin sebagai orang tua atas masa depan anak-anak. Kemanakah arah anak-anak saya nanti dengan situasi tantangan, dengan segala macam kerusuhan ekonomi dunia dan semua yang lain? Bagaimana tentang hidup mereka kelak? Tapi saudara, saya mengatakan dengan firman Allah bahwa tak kala engkau hidup dengan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hati hidup saya bersyukur kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baca renungan firman, berdoa pagi, siang, sore, malam, bahkan hidup memberitakan firman, hidup di dalam pertobatan. Tuhan penuhi semua. Haleluya. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan, karena dialah yang memegang kendali akan hari esok lewat Roh Kudus yang tercurah bagi setiap gerejanya, bagi setiap orang percaya. Haleluya. Saya dan saudara yang mungkin hari ini berdoa libatkan setiap gereja hamba Tuhan, tapi sampai saat ini secara fisik saya belum sembuh. Ingat saudara, Tuhan sedang melihat hidup saya dan saudara. Tuhan tidak mau sembuh hanya fisik, rohani saya dan saudara juga harus sembuh. Keselamatan itu lebih penting, keselamatan surga, keselamatan kekal yang telah dibayar mahal oleh salib Yesus Kristus yang sangat mahal. Haleluya. Mungkin saya dan saudara juga di tengah lingkungan kehidupan sosial, pekerjaan, lingkungan yang mungkin ada hal-hal yang sifatnya seolah-olah membuat saya goyah karena jabatan, karena segala macam status saya. Tapi ingat bahwa Tuhan telah menyatakan bahwa setiap persekutuan ibadah dengan Tuhan berhitungan. Kenapa? Saya dan saudara telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya dan saudara telah dituntun dengan Roh Kudus yang memberikan jaminan bahwa oleh nama Yesus Tuhan pulihkan semua. Haleluya. Kita sebagai wadah yang
Tuhan izinkan kekedian ini. Tuhan izinkan bagi saya dan saudara dengan berbagai macam marifat, talenta. Sekalipun tantangan ini, tantangan pencobaan, semua melatih saya dan saudara untuk terus hidup, menikmati kepenuhan Roh Kudus, menikmati tuntunan Roh Kudus supaya saya dan saudara dipakai secara luar biasa. Wadah ini menjadi berkat di kota ini. Wadah ini menjadi berkat di mana Tuhan utus kemanapun. Karena saudara, Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa bagi wadah ini, bagi kesaksian saya dan saudara, memberi dampak pengaruh bagi setiap jiwa-jiwa yang sedang ada, yang sedang dalam penuh tangisan air mata, yang sedang merana akan hidup, akan kepastian keselamatan. Tapi kesaksian saya dan saudara betapa penting, dan Roh Kudus bekerja meneguhkan, menyelamatkan semua jiwa-jiwa datang dan bersekutu di tempat ini karena Tuhan membuat perkara dan mujizat. Haleluya. Mungkin saya dan saudara punya beban persoalan yang begitu beban berat. Tumpahkanlah di kaki Tuhan. Para rasul telah membuktikan itu. Pada saat ada tekanan terhadap penginjilan, hidupnya mereka datang di kaki Tuhan. Mereka tumpahkan kepada Dia Yesus Tuhan Sang Penjunan, Sang Allah yang telah menjadi manusia. Dan di situ Tuhan adakan perkara mujizat, damai sejahtera, pemulihan, sukacita yang Tuhan berikan untuk mereka terus menjadi berkat bagi gereja. Mereka dipulihkan. Saudara, jangan tantangan persoalan hidup membuat saya dan saudara jauh daripada hadirat Tuhan. Jangan membuat kita terkecoh saudara dengan segala hal yang kemudian pindah iman saya dan saudara. Iman saya dan saudara, mau mati mau hidup pun hanya Kristus Tuhan Dia yang telah rela mati bagi saya dan saudara, yang telah meneteskan darahnya satu kali selama-lamanya saudara. Haleluya. Dia memberikan jaminan akan hari esok bagi saya dan saudara. Mari kita saudara berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di mana Tuhan hamba terbatas, hamba tidak pandai untuk merangkum ataupun memberitakan, mewartakan firman Allah secara hebat. Tapi kehebatan itu di dalam tangan dan otoritas Tuhan. Biarlah Tuhan turut meneguhkan firman kebenaran ini dengan tanda-tanda yang menyertai diikuti setiap hamba-hamba setiap kami. Sehingga apapun yang sedang kami alami, tantangan depan persoalan hidup, kami mau belajar bersyukur bahwa itu tanda kasih karunia Allah. Itu tanda bahwa ada kuasa Allah yang sedang terjadi. Itu tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja untuk memulihkan setiap gerejanya, untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Mari Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas beberapa pelayanan yang walaupun mungkin dari sisi pandangan manusia gagal, tapi di satu sisi yang lain Tuhan bilang kami menang. Oleh karena apa? Tuhan bertindak ulurkan tangan. Mujizat ini mujizat Tuhan sedang adakan lewat pelayanan, lewat hamba-hambamu di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dari berbagai latar belakang gereja yang kami tidak tahu, dia tidak pandang dia dari gereja mana Bapa. Kami tidak pandang dia daripada bentuk model apapun ibadah, tapi kami satu di dalam kebenaran firman karena Yesus Sang Penjunan, Yesus Sang Juru Selamat yang telah rela mati bagi kami, mempersekutukan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah wadah persekutuan doa Ekumene Immanuel ini menjadi sebuah wadah yang kemudian menjadi sarana berkat, contoh model bagi suatu persekutuan yang tanpa memandang gerejanya, tanpa memandang batasan ras, golongan, suku, apapun itu Tuhan. Yang penting kami berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan saat ini. Kami juga Tuhan berdoa Allah, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, saat ini saudara-saudara kami yang mungkin ada beban berat karena sakit penyakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan telah mengulurkan tangan kuasa-Mu yang lalu Tuhan untuk membuat perkara mujizat, maka saat ini dalam nama Yesus Tuhan kami, biarlah ulurkan tangan kasih-Mu, biarlah mujizat terjadi Tuhan. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang stroke boleh sembuh, apapun sakit penyakitnya dia sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkuasa penuhi hidup kami. Engkau penuhi akan seluruh kehidupan kami. Kemana dimanapun kami berada, kami
tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh dengan keberanian yang tidak ada duanya, sekalipun mungkin nyawa kami akan alami. Terima kasih Tuhan atas keberanian, hikmat, marifat yang Tuhan beri, yang Tuhan telah beri bagi kami. Bapak, kami berdoa bagi kehidupan pergumulan penginjilan di seluruh dunia, seluruh muka bumi, di bangsamu, umat pilihan, Bapa gereja yaitu Israel. Biarlah Tuhan semua penggenapan firman mulai terjadi. Ada anugerah kebangunan rohani di sana, bahkan dunia, bahkan ada di Indonesia, bahkan ada di NTT, bahkan ada di kota ini, supaya Tuhan namamu dipermuliakan. Pakai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala gereja, apapun status dia sebagai evangelis, persekutuan doa seperti ini, bahkan grup-grup rohani Tuhan pakai sebagai wadah pelayanan pemberitaan firman Allah, supaya lewat kepenuhan tuntunan Roh Kudus perkara-perkara mujizat terjadi Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan sedang memulihkan, sekalipun kami menghadapi tantangan beban persoalan di dalam hal pergerakan penginjilan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Tuhan jamah setiap hati para hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala-gembala gereja di Kabupaten Sika ini. Mari Tuhan berikan hati yang mau untuk kemudian menyadari bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa dipenuhi Roh Kudus, tanpa tuntunan Roh Kudus, maka sia-sialah setiap pemberitaan dan kesaksian, sia-sialah sebuah ibadah. Supaya kami bangun akan selalu persekutuan, pergantian tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di kabupaten kota ini. Supaya Tuhan disitulah Engkau Allah dipermuliakan, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah berkati semua yang ada. Tuhan memberkati seluruh bentuk mode pelayanan apapun, dimanapun Tuhan, KKR, KPI, di dalam gedung, di luar gedung, di kota-kota, di desa-desa. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, adakanlah perkara-perkara dan mujizat-Mu. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami percaya itu terjadi bagi gereja-Mu Tuhan, bagi satu kebangunan rohani. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia. Kami bersyukur ada di dalam satu negara bangsa yang tentu Tuhan kami tahu ada banyak hal yang sedang terjadi. Gejolak dunia, kerusuhan ekonomi dunia, imbasnya kepada berbagai macam tatanan hidup. Tetapi kami bersyukur Tuhan pakai pemimpin kami, Presiden Jokowi Maruf Amin, para Menteri Kabinet, TNI Polri, seluruh elemen swasta BUMN, yang tentu dalam masa tugas mereka yang akan berakhir di Oktober. Kami tetap memberkati mereka Bapa. Biarlah mereka terus melakukan apa yang terbaik bagi ibu kota Nusantara yang sedang dipoles, dibangun, ditata untuk Indonesia sentris. Dan berkati, kuduskan semua itu ya Allah, supaya Indonesia menjadi setiap bangsa akan melihat perubahan bagi negeri ini, pemulihan bagi negeri ini, bagi Indonesia yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pergumulan yang ke depan di dalam kepemimpinan yang akan dilanjutkan oleh kedua hamba-Mu. Pak Gibran, Tuhan berkati mereka senantiasa. Yang seluruh proses yang ke depan, bahkan di NTT akan masuk di dalam satu proses pemilihan gubernur, wakil gubernur. Tuhan tahu pemimpin yang terbaik, yang telah Tuhan siapkan yang terbaik. Salah satu adalah mendukung pekabaran Injil. Maka itulah pemimpin yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Bahkan di kabupaten kota ini dalam susu keinginan, kami tahu Tuhan bahwa kami punya tanggung jawab untuk mendoakan para pemimpin yang akan masuk dalam proses pemilihan ini. Kami berdoa Tuhan tahu setiap pemimpin yang terbaik, pemimpin yang benar-benar takut Tuhan, pemimpin yang mendukung tentang perkabaran Injil atau kebenaran rohani, pemimpin yang merangkul semua yang ada, bukan pemimpin yang primordial, bukan pemimpin yang selintas hanya memberikan suku, ras, golongan dan agama, tapi pemimpin yang menjalankan firman Tuhan, pemimpin yang ada hati Kristus Tuhan. Jamah-jamah dan pilihlah pemimpin ini ya Allah Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan semua ini. Ada pertemuan besar yang sedang dalam pertemuan bagi Kristen Immanuel ini untuk adakan suatu kegiatan Natal Ekumene. Kalau memang ini satu bagian untuk Tuhan, ada kesaksian di sana, nyatakan Tuhan, rangkul semua yang ada supaya kegiatan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan berkati seluruh bentuk model-model pelayanan yang akan dibangun bagi setiap gereja yang ada di kabupaten kota ini, supaya kemudian lewat itulah Tuhan, Engkau Allah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau kuduskan semua persembahan itu menjadi alat berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak yang menjadi beban pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Tuhan yang terus meneguhkan akan firman Tuhan lewat Roh Kudus yang terus tercurah bagi kami semua. Terima kasih Bapak, ini sembahyang doa kami Bapak sempurnakan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan